Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Halida Pustasari akan menjelaskan sedikit tentang bab 2 yang berisikan perikatan dan perjanjian. Masuk ke pembahasan, yang pertama ada perikatan. Kita harus paham dulu ya sebelumnya perikatan itu apa. Nah, menurut Apit Law atau hukum waris, perikatan itu adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak pada salah satu kreditur dan menuntut sesuatu dari pihak lain atau debitur atas suatu prestasi. Nah, untuk penjelasannya yang lebih gampang kita cerna, pada umumnya perikatan itu adalah hubungan hukum di antara dua orang atau lebih atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, pihak yang berhak menuntut dinamakan kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau yang berhutang. Masuk ke sumber-sumber. Nah, sumber-sumber ini ada dua. Yang pertama, perikatan yang timbul karena undang-undang. Itu artinya pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, berarti pelanggaran undang-undang. Nah, yang kedua itu ada perikatan yang timbul karena perjanjian. Itu artinya kedua pihak, debitur dan kreditur, dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Nah, apa aja macam-macam perikatan? Yang pertama ada perikatan bersyarat. Kedua, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. Ketiga, perikatan yang membolehkan memilih. Kemudian yang keempat, perikatan tanggung dan menanggung. Kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Kemudian yang terakhir, perikatan dengan penetapan hukuman. Nah, yang kedua ada perjanjian. Menurut Wikipedia, perjanjian ini merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Nah, untuk pengertian yang lebih singkatnya atau menurut saya, perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Nah, masuk ke macam-macam perjanjian. Yang pertama ada jual beli, kemudian tukar menukar, sewa menyewa, melakukan pekerjaan, persekutuan, penitipan barang, pinjam meminjam, penanggungan hutang, perdamaian, serta juga pengubahan. Masuk ke unsur-unsur. Yang pertama, kata sepakat dari dua pihak atau lebih. Kemudian kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak. Lalu keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum. Kemudian akibat hukum untuk kepentingan pihak satu dan atas beban yang lain atau timbal balik. Kemudian yang terakhir dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Terakhir ada akibat-akibat perjanjian. Pertama, perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Ini maksudnya perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Wajar sih, siapa sih yang mau janjinya itu tidak bisa berjalan dengan lancar kemudian dibatalkan secara sepihak? Siapa yang mau gitu kan? Nah, agar kepentingan pihak lain terlindungi, sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak ini dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. Jadi, kalau memang pembatalan secara sepihak ini bisa terjadi juga, tapi harus dengan atas dasar dari undang-undang gitu. Kemudian yang kedua
ada perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ini maksudnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Jadi tidak ada kebohongan atau tidak ada yang harus ditutup-tutupi oleh salah satu pihak. Jadi penjelasan dari saya atas berdua yaitu perjanjian dan perikatan cukup sampai di sini. Yang udah menonton terima kasih banyak. Dan jika ada yang harus ditambahkan bisa langsung komen di kolom komentar. Kemudian jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.